Surah Al-Insyiqaq kemarin sampai ayat 15, sampai kalimat Bala inna rabbahu kana bi basira. Sampai sana kemarin. Dari ayat pertama sampai ayat ke-15 itu sub bagian pertama surah Al-Insyiqaq. Akhirnya bagian kedua, jadi kalimat baru lagi atau cerita baru lagi. Ya, ini ayat ke-16 dan seterusnya. Dimulai dengan kalimat sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Fala uqsimu bisyafaq. Aina. Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku sungguh bersumpah bisyafaq, dengan cahaya merah di waktu senja. Fala uqsimu, maka sungguh aku bersumpah bisyafaq, dengan cahaya merah di waktu senja. Di sini ada huruf fa. Fala, fa. Nah, ini fa ini dalam bahasa Arab disebut huruf istinafiyah, huruf kembali permulaan. Jadi memulai lagi cerita baru, ada fa. Jadi fa ini ada huruf permulaan lagi. Maka aku bersumpah. Ayalah la, di sini la-nya bukan tidak. Biasanya kalau ada la panjang terimanya tidak, nafi. Tapi la di sini sekedar jaidah tambahan. Gitu. Jadi tidak diartikan tidak, tapi diartikannya sungguh. Kenapa sungguh? Nah, karena kalimat tambahan, ya, kata tambahan dengan huruf itu disebutnya untuk litakid, untuk menegaskan arti itu. Jadi terjemahkannya jangan maka sungguh aku tidak bersumpah, tapi lah di sini mah sungguh aja, gak usah pakai tidak, karena la-nya bukan tidak artinya, tapi sungguh. La-nya sekedar tambahan. Ya, terjemahkannya fala, maka sungguh uqsimu, aku bersumpah bisyafaq, ya, dengan syafaq, ya, dengan cahaya merah di waktu senja. Itu arti dari fala uqsimu bisyafaq. Wala uqsimu bis-safaq. Li'anna al-arab tajidu la qabla fi'li uqsim. Ya, karena semuanya orang Arab biasa menambah huruf la sebelum kata kerja uqsimu, seolah-olah meniadakan, padahal sebenarnya itu untuk memberi faidah, menguatkan, bukan meniadakan. Uqsim. Jadi ada 3. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan huruf apa? Yang pertama ada fi'il, kata kerjanya, yang disebutkan dengan huruf ba, yang ditransitifkan dengan hanya ba. Uqsimu kesannya ada bi, maka ada muqsam bih, ada alat yang dijadikan sumpah, sesuatu yang digunakan sumpah. Ada muqsam alaih, yaitu jawab sumpah, atau yang dalam artian kenapa bersumpah itu diucapkan. Jadi yang menjadi perhatian kalau ada kata-kata aku bersumpah, maka ada kata kerja yang dijadikan untuk bersumpah itu. Yang kedua ada sesuatu yang digunakan untuk bersumpah itu. Yang ketiga ada sesuatu yang karenanya sumpah itu diucapkan. Gitu. Jadi ada 3. Gitu ya. Fa uqsimu qasaman mu'akkidan bi khumratil ufuq ba'da ghurubi syamsi. Maka sungguh aku bersumpah dengan sumpah yang dikuatkan dengan warna merah ufuk sebelum terbenam matahari. Jadi Allah bersumpah dengan lembayung senjanya namina teku layung berem.
Berarti kalau Allah bersumpah dengan satu makhluk, menunjukkan makhluk itu adalah makhluk yang sangat istimewa, yang mesti kita perhatikan. Maka nanti akan terjawab pada saat jawab sumpah. Seperti dalam ayat lain ada, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lain. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah sungguh dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Surah Al-Waqi'ah ayat 75. Dalam Quran surah At-Takwir ayat 15, fala uqsimu bil khunnas, maka sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Surah Al-Qiyamah ayat 1, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Dalam surah Al-Haqqah ayat 38, fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat. Dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 40, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharib, maka sungguh aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Di surah Al-Balad yang sudah kita bahas, la uqsimu bihadzal balad, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, kota Mekah, negeri Mekah. Maka di sini di ayat surah Al-Insyiqaq, apa yang Allah jadikan media sumpahnya ternyata yang tidak kita kira. Allah bersumpah dengan asy-syafaq, ya, cahaya merah di waktu senja itu. Maka di sini ketika Allah memberikan sumpah atau menyatakan sumpah dengan syafaq, cahaya merah di waktu senja, itu artinya Allah bersumpah dengan makhluknya. Jika Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti di sini ada maksud apa? Dalilun ala annahu min azimi ayati, sebagai ciri bahwa agungnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kita disuruh merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengantarkan pada satu keyakinan bahwa ini ada zat yang mengatur. Siapa? Allah. Jadi itu semakin yakin adanya Allah harusnya. Gitu. Makanya kata kita untuk menunjukkan itu akan adanya sang pencipta, yaitu Allah, wal isyarati ila fadilatiha wa manfaatiha liya'tabiruna subhiha, agar manusia mengetahui keutamaannya, kemanfaatannya, dan agar manusia menjadikan pelajaran dengan adanya asy-syafaq, dengan adanya cahaya merah di waktu senja. Sesungguhnya Allah bersumpah dengan apa yang dikehendakinya di antara makhluknya, namun tidak boleh seorang bersumpah selain dengan nama Allah. Jadi namun Allah mah bebas, sumpah aja pakai nama apa saja. Tapi kalau kita hanya bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, ada dulu sahabat bersumpah wal Ka'bah, demi Ka'bah, dimarahi oleh Umar bin Khattab, tidak boleh kamu bersumpah selain dengan nama Allah, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kafir dan dia telah berbuat syirik. Jadi ibu terkait demi pocong, demi nini saya, nggak boleh. Demikian nggak boleh. Tapi cukup demi Allah.
Itu sudah puncak sumpah tertinggi seorang mukmin. Karena tidak ada zat yang lebih tinggi daripada Allah. Tapi Allah bersumpah dengan makhluk. Wal asri, demi waktu. Ada ngewa wal asri wal laili wat duha. Sumpah teh nganggo ieu mah la uksimu ngangge kata kerja. Biasanya sumpah teh lamun teu ngangge huruf, ngangge kata kerja. Lamun ngangge huruf wal asri wal laili wal fajri, demi. Ieu mah ngangge kata kerja. La uksimu, sungguh aku bersumpah. Lamun wal asri, demi matahari, demi waktu. Wasyamsi, demi matahari. Ieu mah teu make demi tapi langsung Allah menyatakan dengan kalimat yang tegas, la uqsimu bisyafaq, sungguh aku bersumpah dengan syafaq. Maksudnya perhatikan syafaq, perhatikan lembayung senja, perhatikan cahayanya. Apa syafaq? Syafaq itu ikhtilatu du'in nahar bisawadil lail inda ghurubi syamsi, percampuran cahaya siang dengan gelap malam ketika terbenam matahari. Percampuran cahaya siang dan gelap malam. Jadi posisi siang mau bercampur posisi malam, maka terjadilah percampuran warna. Jadi wes beureum lembayung senja. Ya bakal indah lamun ibu tinggali di pinggir pantai. Wah, kamari oke. Wush, indah ya Allah. Kitanya kalau ibu tinggali di pinggir pantai atau di gunung tertinggi gitu ya. Asy-syafaq, kata para ulama al-Khalil, kata al-Khalil, al-humratu min ghurubi syamsi ila waqtil isya idza dhahaba kila ghaba syafaq. Syafaq ialah warna merah dari terbenamnya matahari hingga waktu isya. Apabila telah hilang, maka dikatakan syafaq, telah tenggelam. Itu ya. Jadi syafaq, layung beureum narembongan gitu Bu. Baju beureum. Layung beureum indah. Jadi itu perhatikan, berarti ada satu keistimewaan. Jadi untuk ditafakuri tentang lembayung senja. Jadi bukan hanya sekedar fenomena alam, harus menambah keyakinan. Itu sumpah yang pertama dengan syafaq. Yang kedua, walaini wa ma wasaqa, dan aku bersumpah dengan malam dan apa yang diselubunginya. Dengan malam dan apa yang diselubunginya. Berarti ia nyambung keneh karena ayat sebelumnya. Jadi uqsimu bisafaqi wal laili walail teh nyambung karena safaqi, maka kasroh. Karena kalimat malamun awalan kuna domah, wal lailu kuna mah. Tapi karena wal laili ini nyambung atof, ma'tuf kepada safaqah gitu. Berarti hukumnya sama, hukumnya sumpah. Yang pertama Allah bersumpah dengan syafaq, cahaya merah di waktu senja. Yang kedua Allah bersumpah dengan malam dan apa yang diselubungi malam itu. Diulang-ulangi malam di surat Al-Lail, wal laili idza yaghsha. Di surah Al-Lail sendiri itu, di surah Asy-Syams, wal laili idza yaghshaha. Ya, di surat Ad-Duha, wal laili idza saja. Di surah Al-Insyiqaq, wal laili wa ma wasaq, demi malam dan apa yang diselubunginya. Apa arti wasaq? Malamnya sudah tahu Ibu. Maksudnya wasyak itu dhamma wa jama wa syatara jami'a ma dakhala alaihi min ad-dawab wa ghairiha. Demi malam dan mengumpulkan, menghimpun, menutup seluruh makhluk yang masuk pada malam itu, berupa binatang-binatang dan yang lainnya. Jadi pas malam tiba ya, maka makhluk-makhluk yang lain pun ngampi. Ngampi kita bahasa Indonesia naon? Ngampi.
ngampi teh. Ngampi Bu. Nah, kembali ke rumahnya masih. Nah, eta teh terjadi saat naon? Walaili wa mamasa. Itu keajaiban Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Semua makhluk ketika malam ngampi. Gitu. Berarti lamun teh ngampi teh kalau atau nyiri-wuri atau jin. Gitu Bu. Nya siga hayamnya. Pas badai maghrib mah atuh rapi. Aya anu entrep kana tetangkalan. Aya anu indungna kaduh anakna nya. Cek garumpul si hayam anak teh. Ditutupan ku naon? Ku jangjangna. Peureum we teh ka mana-mana deui. Kan hayam rabunnya sasana. Peureum hayam rabun Mang Imah. Makhluk wae malam ngampi. Iya jelema malam teu ngampi di jalan kene sok kumaha. Beda dinya lamun kerja beda deui eta. Beda kerja sip malam. Sama emang gitu aturan. Iya mah jami kuda mah ngampi kalaka. Jeung awewe kalaka ngariung nongkrong. Kamu ya fashion week gitu nya Citayam fashion week geus tau parah we. Pergulan bebas, percinahan di daradinya. LGBT aya. Kalau ngeri Bu. Yang berhari-hari tidak pulang ke rumah, tidur di dinya sana. Orang Depok, orang luar Jakarta hanya demi tren sampai harus menghilangkan rasa malu mereka gitu dengeri. Padahal dalam terus malam puasa pasti nanti yang selbunya pun ngampi kembali gitu ya. Ayam, lauk, ikan juga sama Bu, walaupun ikan di jero cai ngampi bersembunyi dalam semalam. Kali ikan-ikan yang memang sebagian ikan yang ada yang mencari makan pada waktu malam, tapi mayoritas siang. Itu mayoritas siang. Jadi wasak itu sebenarnya menggotok apa yang ia tutupi oleh kegelapan malam berupa manusia ataupun makhluk yang lain. Karena sebenarnya malam itu siga naon, siga penutup. Jadi orang leluasa berbuat maksiat waktu malam. Orang leluasa berbuat zina waktu malam karena tertutupi oleh gelapnya malam teka-teka. Orang leluasa untuk ibadah dengan khusyuk waktu malam. Kita kayak dua tipe pas malam wasak teh menutupinya itu. Ada orang yang ditutupi oleh malam dalam kehikmatan ibadah. Ada orang yang ditutupi oleh malam dengan maksiat. Gitu, orang bagian mana termasuk mana? Tapi Nabi Salul lail wan nasu niyam. Salatlah malam ketika orang-orang sedang tertidur. Gitu. Salat malam ketika orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi kudu menghidupkan malam artinya gitu Bu. Jadi enukeun maksiat malam gitu. Tuh aya nu jinah jarangnya jinah sore-sore tuh jinah pagi-pagi siang pasti malam gitu karena malam naon wasaqah gitu senabu. Madama mil hayawan, pada waktu malam ia kumpulkan berupa binatang-binatang dan yang lainnya, karena semua yang demikian itu adakan kumpul dan diam dalam kegelapan malam. Manuk siang hari terbang mencari makan, malam entrep tibra tak sudah mudah nangkap manuk wangi-wangi gitu senabu. Ini seperti dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 73. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul lail wan nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmat Allah Dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu
dan supaya kamu mencari kebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari dan kamu bersyukur padanya. Untung ayam malam gitu Bu, sehingga kita bisa istirahat. Lamun siang terus ya kawur, mau istirahat terus ya kerja gitu. Maka Allah mengerti dengan tubuh manusia. Karena saya cek dokter, lamun tidur lewat jam 11 malam itu jelek untuk kesehatan. Yang lebih bagus tidur di jam terus Isya sampai jam 1 daripada tidurnya begadang baru tidur jam 1, itu rusak jaringan tubuh. Jadi lebih baik tidur di awal malam. Jangan lewat jam 11 ngecek dokter mampu. Gitu saja. Surah Al-Qasas tadi. Kata para ulama, maksudnya dia mengumpulkan apa yang keluar pada waktu siang, yaitu berupa macam-macam makhluk dan macam-macam yang ada. Karena segala sesuatu darinya pada waktu malam akan kembali ke tempat tinggalnya. Jadi malam pasti ngampih, nah gitu. Walaili wa majamu minal makhluqat, dan sungguh aku bersumpah dengan malam dan apa yang dikumpulkan berupa makhluk-makhluk, seakan-akan dia bersumpah dengan segala sesuatu. Bagaimana dalam Al-Quran surah Al-Haqq ayat 38 sampai ayat 39. Fala uqsimu bima tumsiruna wa ma la tumsirun. Maka aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Surah Al-Haqq 38 sampai 39. Kayak gitu. Malam. Jadi intinya sumpah malam ini supaya jadi perhatian. Wa malama waktunya istirahat. Ayat ke-18 terakhir yang kita bahas pada pagi ini. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan apabila menjadi purnama. Tasyaq. Wal qamari idza tasyaq, apabila bulan itu menjadi bulan purnama. Ittasaqa artinya istamanuruhu wasara badron, cahayanya berkumpul dan menjadi bulan purnama. Jadi jika Allah perhatikan bulan purnama, saya perhatikan bagaimana aqsama bil qamar idza taqammala du'uhu wa nuruhu wasara badron satian mudian, dan bersumpah Allah ini, dia bersumpah dengan bulan purnama apabila telah sempurna sinarnya dan cahayanya dan menjadi bulan purnama yang bersinar terang. Jadi saking pentingnya bulan purnama, tapi melalui proses dari hilal dulu, bulan sabit, barulah ketika tanggal 13 di pertengahan bulan jadilah bulan purnama. Ya lailatus salis asyar wa rabi asyar wa khamis asyar min syahr syahr. Maka itu hari, yaitu malam ke-13, malam 14 dan malam ke-15. 13 14 mabal disebut dengan dalika fil lail bit, fil layal bit, itu adalah malam-malam yang putih. Maka ibu dianjurkan saum ayamul bit, saum pertengahan bulan, saum di bulan purnama. Luar biasa. Allah bersumpah dengan bulan purnama ini ya, apabila berkumpul dan sempurna pada 3 malam 13, 14, 15. Lianna madharu ni'matillahi 'alan nas bidiyaihi, karena sungguh ini merupakan pemandangan yang nampak dari nikmat Allah atas manusia dengan cahayanya. Jadi nikmat Allah mau bulan purnama itu badron, asal nama hilal heula, terus step by step berubah menjadi lama kelamaan jadi badrun dari bulan purnama. Mata Nabi disebutnya bulan purnama karena cahaya. Jadi indahnya muka Nabi, ganteng nate, sehingga indahnya bulan purnama, indah bercahaya. Jadi dalam anjir yang meninggal Rasul, ma wajahna bercahayana, lihatlah bulan purnama gitu. Namun ibu yang meninggal muka ibu, lihatlah bulan tok gitu. Ibrahim Umar bin Hasan Ar-Ribat menerangkan
menjadi tersusun, menjadi lurus dan berkumpul kesempurnaan bulan itu, dan sempurnalah urusannya pada malam berjalannya di malam bulan purnama setelah keadaannya tidak ada secara asal kemudian muncul sebagai hilal. Bulan sabit hela yang samar, tidak terang, kecil lagi, tipis, terus bertambah sampai sempurna, kemudian berkurang hingga tersembunyi, kemudian kembali kepada keadaannya sebagai petunjuk yang lebih jelas dari pada matahari atas kekuasaan yang maha mengadakan. Sebegitu juga atas segala urusan dari menciptakan hingga mengembalikan. Jadi Allah menciptakan bulan purnama kan dari hal yang terkecil dulu. Bulan sabit, nyangan bisa. Tah hirupangnya sehingga gitu. Kecil, dewasa, kolot, sepuh, larempo, maut, parum deui gitu. Jadi Allah kuasa menghidupkan, Allah kuasa matikan, nanjak turun, Allah kuasa. Itulah seperti bulan purnama. Maka kita nyambungnya ayat selanjutnya, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kita nyambungnya ayat selanjutnya, la tarkabunna, jawab sumpah ke minggu depan. Jadi ibu teh cenah teh ayat ieu teh tilu sumpah itu menandakan kita harus siap akan ada hari kebangkitan dan akan hari penutupan. Maka sumpah ketiga ini ditutup dengan kalimat sungguh, itu menunjukkan atas kesempurnaan wujudnya bulan setelah keadaan sebelumnya tidak sempurna. Sungguh Allah bersumpah seakan-akan yang berubah ini atas perubahan keadaan saja, padahal ini semua menunjukkan atas adanya zat Allah yang senantiasa mengatur, yang mampu membangkitkan pada hari kiamat. Bulan wae mampu, kemudian anjeun nu leutik. Ibu jeung bulan berdagang mana? Berdagang bulan. Allah wae mampu ngatur bulan. Jadi Allah itu berkata, "Hei makhluk, aku bersumpah dengan syafaq, dengan cahaya merah di waktu senja. Aku bersumpah dengan malam apabila ada yang dan apa yang diselubunginya, dan aku bersumpah dengan bulan apabila jadi bulan purnama." Ini menunjukkan, perhatikan, semua aku yang atur, semua yang ngurus. Suatu saat engkau pun akan kembali pada kami. Itu mudah. Untuk ngurus senja, ngurus malam, ngurus buat saja mudah, apalagi ngurus kalian yang kecil, gitu ya. Jadi ini menunjukkan atas kebesaran Allah, menunjukkan agar kita semakin dekat. Baru nanti di ayat 19 jawab sumpah. Nah, ini poin utama nama. Iya, jawab sumpahna. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kamu akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ini isina. Isi sumpah teh ieu nu pokona. Jadi jika ibu lamun sumpah demi Allah. Demi Allah teh naon? Aku akan rajin belajar. Tah, nu penting teh naon? Aku akan rajin belajar. Cuma ditambahan atau diawali dengan kalimat demi Allah. Naon jawabanna teh? Aku akan rajin belajar. Tak eta jawab sumpahna teh. Jika ieu demi syafaq, demi lail wa mawasaq, demi bulan, maka la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ini jawaban teh ieu. Jadi isi sumpah nanti ini pokok ayat 19, dan insyaallah akan kita bahas aina membaca kapoktusna. Kita akan bahas di Selasa yang akan datang. Jadi tinggal sabar ayat ibu ansikul teh 7 deui sekedap diberes paling syekok khatam. Insyaallah. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu nafi'an, jadi pelajaran agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.